Jadi tuh ya, saat aku sebelum turun dari mobil, itu aku tuh sudah melihat bahwa aku itu ditunggu oleh sosok kuntilanak yang memang dia itu memang sudah siap-siap menunggu aku di sedang tersebut. Padahal itu posisinya mobil aku itu belum nyampe ke tempat sendang tersebut. Itu masih dalam perjalanan. Sementara aku sudah melihat kalau ada sosok kuntilanak, dia berbaju merah dan matanya itu benar-benar hitam besar, lalu di rambutnya itu seperti ada api. Ya istilahnya itu pokoknya itu serem lah, seperti itulah ya. Padahal itu posisi belum turun. Dan di saat sampai di dekat tempat sendang tersebut, saat posisi mobil mau turun, mobil mau berhenti dan aku posisinya turun dari mobil tersebut, itu aku nggak berani nengok sekelilingku kanan kiri karena memang tempat turunnya, aku turun dari mobil itu kanan dan kiri itu kuburan dan pohon besar, sementara aku cewek sendiri. Dan memang saat itu partnerku mengambil air itu memang laki-laki, dan memang beliau itu memang pemberani kok aku itu dibandingkan dengan aku. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Delisa. Jadi hari ini kenapa kita mau bercerita di tempat yang indah ini, tempat yang santai. Saya di sini suka kopinya. Ini namanya kopi Kelir, guys. Jadi kalau kalian mau mampir ke sini boleh ya. Namanya kopi Kelir di Gunung Kelir, tepatnya di Cafe Hillside. Oke, sekarang kita lanjut ceritanya tadi ya. Jadi kali ini saya ingin bercerita tentang hal-hal yang terjadi selama saya pengambilan air dalam ritual jamasan pusaka di Pendopo Bupati Kabupaten Semarang. Nah, jadi ya, selama pengambilan air untuk ritual jamasan pusaka itu kan harus melalui airnya itu harus 7 sumber. Jadi aku harus ke beberapa sendang yang terpilih, semuanya itu harus sendang yang berada di Kabupaten Semarang. Saya udah agak lupa ya, karena memang saya ini tiba-tiba lupa sih ya. Jadi saat saya ke sendang itu terdapat banyak beberapa hal mistis ya yang memang ingin saya ceritakan. Nah, salah satunya yang paling berkesan itu saat ke sendang yang jadi dia itu letaknya itu, kalau menurut penerawangan orang yang indigo, sendang itu berada di tepat garis lurus Rawapening. Makanya itu menjadi salah satu sendang syarat untuk jamasan pusaka Kabupaten Semarang. Salah satunya itu untuk menjamas pusaka Ki Ageng Pandanaran ya. Jadi saat saya ke sendang itu cuaca itu sudah hampir mendung, tapi itu masih panas karena itu sekitar jam 4, tapi itu masih panas ya, masih cerah ya. Itu di kan sendangnya di bawah. Sementara kalau saya memang mau ke sendang itu, saya itu harus izin dulu ke atas karena di atas memang ada peninggalan atau candi zaman dulu ya. Kalau namanya itu Candi Brawijaya. Dia itu tepat di kayak bukit. Jadi itu bukitnya itu tepat di sini tuh ada Rawapening ya. Nah, sendangnya di sini kalau ditarik garis lurus itu memang katanya orang yang spiritual atau indigo itu memang itu tengah-tengahnya Rawapening. Nah, sementara bukitnya itu di samping sini. Jadi harus mendaki dulu sampai ke tangga atas. Lumayan lah, sekitar mungkin 15 menitan baru sampai ke candi. Jadi waktu candi itu ditemukan, itu memang ada emasnya, namanya peripih emas. Dan itu memang emasnya itu sudah diamankan ke ya mungkin entah cagar budaya atau apalah, mungkin yang di Kabupaten Semarang tuh emasnya sudah diamankan ya. Jadi kita lanjut ya, yang tadi saat saya mau naik ke candi itu perasaan itu sudah tidak enak. Aslinya saya itu nggak ingin naik ke candi itu, tapi memang syaratnya harus izin dulu ke candi.
Dan saya seperti ketika sebelum ke candi kan itu melewati perjalanan ya, itu terlihatlah rawa peningnya terlihat. Terus aku melewati seperti sawah, ada bekas rumah kosong yang memang itu rumahnya itu kayak udah lama nggak ditinggalkan, kayak bekas kebakaran ya. Dari situ sih waktu perjalanan itu yang saya lihat itu ada sosok seperti anak kecil, dia terpanggang. Jadi dia itu seperti menangis kesakitan. Saya nggak tahu mungkin kisahnya dulu seperti apa, tapi ketika saya melewati itu saya cuma diam, karena saya memang tidak suka ikut campur dengan hal-hal seperti itu, karena memang tujuan saya bukan itu. Waktu itu tujuan saya memang ingin minta izin untuk mengambil air di sendang tersebut, jadi saya cuma diam. Tapi dalam perjalanan itu tepat sebelum sampai candi itu kan itu ada rumah penduduk banyak. Nah, rumah penduduk itu tuh pas sepi-sepinya, dan kaki saya itu sebenarnya itu mau cuci kaki dulu di sendang tersebut. Tapi ketika saya mau cuci kaki, badan saya itu nggak bisa balik sendiri. Jadi posisi badan saya itu posisi kaki saya itu lurus mau jalan maju, tapi badan saya itu ke kiri sendiri. Dan itu memang peristiwa apa ya, entah di luar nalar lah ya. Jadi tuh kayak badan saya tuh ingin ke kiri dan kaki saya ingin maju, dan itu nggak bisa. Saya coba berkali-kali, memang itu di situ keanehannya. Dan ketika saya melawan, badan saya coba untuk maju ke arah sendang, apa yang terjadi coba kalian tebak? Saya seperti kesurupan, dan saya di situ teriak-teriak. Dan teriaknya saya ingin menceburkan diri ke sendang tersebut. Di situ karena saya itu melihat ada sosok seperti manusia ikan, dan dia memang seperti berenang-renang memanggil, padahal saya belum sampai ke sendang tapi saya sudah melihat itu. Dan sosok itu memanggil-manggil, kamu kesini. Di sisi lain sosok yang di candi ingin, kamu nggak boleh ke situ, kamu kesini dulu. Sementara kaki saya maju, tubuh saya sampai. Ya udah, akhirnya saya mengalah dan saya meminta bantuan teman saya yang memang beliau itu memang tukang ambil air, bukan tukang ambil air sih, memang beliau memang ya spiritualnya lebih tinggi dari saya, pengalaman seperti itu. Akhirnya beliau menyarankan, sepertinya Mbak Lia ini ada hubungannya dengan candi ini, mungkin di masa lalu saya berhubungan dengan Candi Brawijaya. Akhirnya saya pun setelah badan saya nggak bisa gerak, di situ saya seperti menjerit-jerit. Akhirnya saya cuma jongkok dengan posisi kaki lurus dan badan saya tuh miring. Jadi di situ saya nangis, dicuci muka pakai air sendang. Kemudian setelah cuci muka, saya batin dalam hati, saya mau ke candi dulu, karena memang ada tempat yang ingin saya kunjungi di candi. Kemudian saya naik, itu posisi pulang kerja dan aku masih pakai sepatu hak tinggi. Bayangin naik ke candi pakai hak tinggi, pegel lah pastinya. Terus itu sepatunya nggak aku lepas karena itu memang cuaca terang. Ternyata di atas ada tulis, ada bule. Kukira memang ya batu-batu menuju ke candi itu dia masih alami, tapi udah berlumut ya. Sebagian udah berlumut dan memang agak licin, tapi untung karena nggak hujan, jadi posisinya aku sih berani pakai sepatu. Sampai di atas si turis ngobrol-ngobrol dengan itu orang bule ya, itu ngobrol-ngobrol dengan penjaganya yang di sana, kan ada penjaganya itu. Nah, setelah turisnya pulang, saya baru berdoa di sana, dan teman spiritual saya menyalakan dupa, karena memang beliau ketika bersama saya memang beliau selalu membawa dupa sebagai syarat. Saya juga nggak terlalu paham sih ya, dupa dan terkadang bunganya itu ada bunga mawar putih, mawar merah, dan bunga, kalau ini namanya apa ya, yang buat pengantin itu ya, kayak kembang kantil itu ya, yang kuncup seperti itu ya. Itu ketika dupa dinyalakan, beliau berdoa, tiba-tiba saya merasa ditarik seperti saya ingin masuk ke dalam candi. Kaki saya bergerak sendiri.
sampai di dalam candi itu kan ada Linggayoni ya. Itu jadi kayak ya istilahnya seperti itulah Linggayoni kalau saya menyebutnya ya. Di situ tiba-tiba kan ada air itu di tengah-tengahnya itu. Itu airnya itu tiba-tiba tangan saya itu gerak sendiri mengambil air, lalu saya kasih ke rambut saya. Saya nggak tahu maksudnya apa. Dan di situ ada ular besar banget. Jadi ularnya itu dia seperti ular naga, tapi juga sisiknya semuanya hitam. Tapi dia bukan ular naga, aku nggak tahu. Mungkin dia penunggunya di tempat candi tersebut kali ya. Kemudian saat itu tiba-tiba hujan turun, padahal tadi panas. Dan hujan turun gerimis, itu saat aku keluar dari candi. Bayangkan, itu turis posisi udah turun ya. Itu tinggal, karena tadi penjaganya nganter si turis, otomatis yang di sana kan tinggal saya sama teman saya, sama beliau lah saya menyebutnya ya. Nah, saat hujan turun, saya tetap berdoa dan beliau memberi saya dupa. Saya berdoa, saya minta izin. Ketika saya berdoa, apa yang saya lihat? Coba tebak. Saya melihat ternyata di situ ada sosok wanita yang menari, lalu ada lelaki seperti ada raja, seperti mungkin ada kayak resi ya kalau orang zaman dulu itu ya. Jadi si penari itu di tengah, lalu dia berdoa menghadap persis seperti tempat saya berdoa, dan dia wajahnya mirip saya anehnya. Cuma dia memakai pakaian terdahulu seperti putri-putri. Dan semua orang menyaksikan si perempuan ini. Jadi perempuan menari dulu kemudian berdoa. Dan posisi berdoa itu dia seperti ini. Saya nggak tahu dia agamanya apa ya. Ya mungkin penganut kepercayaan dahulu sih ya. Kemudian setelah saya melihat itu, jadi itu posisinya itu saya mata bukan terpejam ya. Dan perempuan itu posisinya itu dia itu tepat di tempat saya duduk. Dia itu jadi setelah dia menari, dia itu kemudian berdoa. Sementara di sebelah kiri itu ada resi, di sebelah kanan itu ada mungkin atasannya ya atau rajanya ya. Lalu di belakang baru seperti ada prajurit-prajurit dan rakyat. Yang anehnya itu perempuan itu benar-benar mirip wajahnya dengan saya. Dan dia posisi berdoa, dia seperti ini, kakinya itu kayak kalau bahasa orang Jawa itu sedeku ya, kayak orang Jawa itu sopan banget gitulah. Terus tangannya begini. Dia memakai kemben, ya berpakaian seperti kayak penari orang Jawa, kayak orang Jawa dulu ya. Itu posisinya dia itu jadi rambutnya itu kayak dicepol sini, tapi di sini tuh kayak ada sisa rambut panjang yang memang sengaja dia urai. Dia sangat cantik. Cuma dia di sini memang banyak bunga. Kayak bunga, kalau sekarang nyebutnya itu ke bunga kantil ya. Ya seperti itu, dia ada bunga itu banyak banget bunganya. Dan dia sangat cantik. Dan semua mata itu tertuju pada dia. Ya, saya melihat itu. Bahkan di situ juga ada pertarungan prajurit dan sebagainya. Itu sampai selesai. Itu posisi saya itu mata itu nggak terpejam ya, itu benar-benar mata itu jadi gini melek ya seperti itu setelah saya mulai tersadar. Saya itu kata beliau saya mengelilingi candi itu 3 kali dan itu saat hujan. Jadi awalnya yang tadi tidak hujan, tiba-tiba itu hujan dan semakin deras kan. Itu posisinya udah hujan ya, karena tadi saya pas setelah masuk ke dalam candi, lalu kemudian hujan turun, lalu saya tetap berdoa, hujannya malah semakin deras. Lalu saya diperlihatkan seperti itu. Dan saya tanpa sadar mengelilingi candi 3 kali. Dan saya ketika mengelilingi candi itu, posisi saya itu tangan saya itu meraba jadi sekeliling candi. Saya tuh kayak tangannya itu kayak orang, kalau orang buta mungkin kayak gini ya, meraba bagian candi itu ya. Nah itu setelah saya sadar, anehnya saya itu tepat di belakang candi ya. Setelah itu anehnya candi yang saya pegang itu tuh panas.
padahal itu posisi hujan. Tapi kan di situ saya berpikir positif lah ya. Mungkin kalau memang batu alam atau kena panas, tadinya kena panas kan disentuh jadi panas, gitu aja sih. Itu sih pikiran positif saya ya. Tapi ketika saya tanya ke Pak penjaga, Pak, Bapak di sini udah berapa tahun? Saya tanya. Beliau menjawab, saya sudah lebih 5 tahun, Mbak. Oh, Bapak nyentuh batu candi di sini panas apa dingin, Pak? Beliau jawab, ya dingin lah, Mbak. Orang batu alam kok. Masa iya panas? Mbaknya ini aneh. Saya dikatain gitu. Lalu teman spiritual saya tuh bilang, Mbak Lia, kayak itu tuh jangan ditanyain. Itu hanya orang-orang tertentu yang bisa seperti itu. Itu posisi ya, hujan semakin deras. Karena ya udah, akhirnya saya memilih diam. Saya nggak mau bertanya-tanya lagi daripada saya dikira orang aneh kan ya. Kemudian karena beranjak malam, itu posisi mau maghrib, di sisi lain saya juga harus pulang. Wah, ini mau maghrib, kalau saya di sini terus gimana? Sementara hati saya tuh ingin pengen di sini gitu loh. Kayak ada yang merasa kamu tuh di sini, ini tuh kamu tuh udah lama nggak kesini, dikangeni kok nggak mau kesini gitu loh. Dikangeni kok nggak mau kesini, ketika udah kesini kok pengen cepet pulang tuh kenapa? Jadi tuh kayak ada suara seperti itu, kayak memberitahu saya. Dan saya udah merasa akrab dengan tempat tersebut. Ya saya nggak tahu, mungkin dulunya saya pernah ada hubungan dengan tempat tersebut atau gimana. Itulah ya misterinya ya. Jadi kita tuh kadang tuh nggak tahu ketika kita berada di suatu tempat seperti mengalami deja vu. Mungkin itu juga sih ya, dulu kita pernah berada di tempat itu, atau memang nenek atau kakek kita, atau kitanya yang dulu sih, bisa jadi ya. Kemudian karena hujannya nggak berhenti, posisi mau maghrib, akhirnya bapak penjaganya mencarikan daun pisang sebagai payung. Nah, karena mau turun, otomatis kan jalan batunya itu kan licin ya. Ya udah, daripada saya jatuh terpeleset, saya masih pakai sepatu heel, ya sepatu heelnya saya lepas. Tuh saya tuh perasaan gak enak banget. Rasanya itu pengen tetap di situ, kayak ada yang nahan di situ. Memang hujannya itu kayak sengaja supaya nahan aku nggak pulang. Tapi di sisi lain saya juga harus pulang kan. Nah, ya udah, saya tetap kekeh mau pulang. Saya jalan sampai sampai di tangga pertama mau turun itu ya. Itu sepatu udah aku lepas, udah terlanjur kotor kaki aku. Itu ada cacing yang benar-benar besar, dan dia sebesar lebih dari ibu jari aku. Bayangin guys, kalian perempuan lihat cacing yang lebih besar sebesar ini, dan dia banyak banget. Mungkin kalau dihitung 10-an lah ya. Itu baru di tangga pertama, padahal otomatis kan kelihatan tangga kedua, ketiga. Walaupun mata aku minus dan itu posisi hujan, ya ampun, ini ada apa, kok banyak cacing di semua tangga. Itu udah gak enak banget perasaanku. Dan aku bilang, loh Pak, kok ada cacing ini? Itu Pak penjaga itu udah balik ya, cuma mengantar sampai ke depan pintu gerbang candi itu. Ya udah, teman saya bilang, Mbak Lia, ini tuh dekat rawa, positif thinking aja, mungkin cacingnya dari rawa. Ya tapi kalau di logika ya, kenapa cacingnya tuh nggak muncul ketika tadi gitu loh. Posisi bukit itu tinggi banget loh, naik dari bawah sampai ke atas itu 15 menitan loh. Masa ya cacing kok sebesar itu bisa naik tangga? Kan kurang kerjaan banget, kecuali memang sesuatu yang nggak beres. Ya udah, aku terpaksa turun. Itu ada nginjak cacing itu, rasanya geli banget. Dan itu sampai tangga terakhir itu, sampai tangga paling bawah itu masih ada cacingnya. Ya udah, dan itu tepat ketika aku turun sampai ke bawah, itu posisi maghrib. Mungkin maghribnya udah ya ketika orang azan terus pujian lah, seperti itulah ya. Itu lalu aku ke sendang mau cuci kaki sekalian wudhu. Gak taunya yang tadinya manusia ikan itu, dia masih di situ waktu aku ngambil air.
hampir aja aku ketarik, hampir aja aku masuk. Itu waktu aku hampir masuk itu dari belakang, kan itu sendangnya kayak terbuka ya, jadi teman saya di luar sambil nunggu saya di luar, cuma ada sekat seperti inilah ya, teman saya nunggu di luar. Itu posisi teman saya berdiri loh, kan nggak mungkin ada benda keras jatuh. Itu suara benda keras tuh, buk, itu benar-benar jatuh. Dan kalian tahu nggak ketika benda itu jatuh, apa coba yang saya lihat? Saya kan biasanya itu melihat sesuatu itu walaupun saya itu belum ke tempat tersebut, itu saya sudah lihat. Dan itu kepala ketika saya lihat di sini. Itu benar-benar kepala. Dan kepalanya itu warna merah kayak darah. Tapi ketika dicari, benda jatuh itu kan tepat jatuh seperti di samping teman saya. Teman saya itu juga nyari, Mbak Lia sebentar ya, ada sesuatu yang jatuh ini besar banget. Dia malah bilang seperti itu. Padahal saya udah lihat kepala, walaupun saya belum keluar itu, belum melihat itu. Dicari itu benar-benar nggak ada. Padahal suara benda jatuhnya itu tepat di samping. Teman saya itu juga nyari. Kan itu nggak mungkin telinga saya salah dengar. Ya udah. Itu posisi aku mau ditarik karena ada benda jatuh, aku langsung ngambil airnya cepet itu. Dan aku mau cuci muka, mau wudhu, itu nggak konsen. Karena mau ambil air aja itu benar-benar seperti tertarik. Ya udahlah, akhirnya yang ngambil air teman saya. Ya udah Pak, nanti saya mau wudhu di rumah aja, sekalian tak sholat, orang ini deket kok sama rumah saya bilang begitu sama beliau. Ya udah Mbak Lia, ayo kita pulang. Dan itu pulang habis maghrib. Mau pulang, kita melewati pintu candi tadi, kok kaki saya tiba-tiba pengen balik naik ke candi. Itu nggak terkontrol itu aku udah naik, dan anehnya cacingnya udah nggak ada. Itu aku udah naik sampai 5-7 candi itu kayak orang hilang kesadaran lagi, tapi saya masih setengah sadar. Loh Pak, saya kok naik lagi? Saya udah sadar itu waktu naik, anehnya. Dan beliau lalu menarik tangan saya, Mbak Lia, jenengan fokus, kita mau pulang, bukan mau pulang ke rumahnya Mbak Lia lagi. Astaga, aku tuh pengen berkata kasar loh waktu itu loh. Ya udahlah, dipaksa. Kemudian aku malah nangis itu. Jadi aku tuh kayak anak kecil yang diseret sama teman saya, sama beliau itu. Saya tuh kayak diseret, jadi tuh jalan kayak dipaksa karena kaki saya nggak mau jalan. Kaki saya posisi mau naik candi terus. Itu yang anehnya seperti itu. Kemudian saya waktu naik mobil itu pun dipapah. Dan setelah saya naik mobil, baru mungkin 2 menit atau sekitar 2 menit mau lebih 3 menit lah ya, kita perjalanan setelah melewati. Jadi ketika kita melewati gapuro itu, saya melihatnya itu bukan gapuro biasa. Kayak kalau di desa itu mungkin kayak tugu ya, itu bukan tugu biasa itu saya melihatnya itu. Jadi di situ itu memang kayak ada tugu, kayak tugu candi yang saya lihat. Jadi aslinya candi itu memang sampai ke sebelum 15 menit itu, artinya mungkin ditambah 10 menit lagi kali ya. Itu kalau naik mobil itu udah cepet banget. Mungkin memang aslinya wilayahnya candi sampai ke situ, bahkan mungkin lebih. Itu saya di situ seperti melihat kayak gerbang gaib gitu loh. Sampai ketika saya keluar tuh seperti kayak ada portal. Dan ketika mobil saya keluar, anehnya portal itu membuka, kemudian menutup kembali. Lalu tiba-tiba ketika mobil itu berbelok melewati portal itu, teman saya hilang kesadaran. Padahal itu posisi nyetir. Seandainya dia memang masih kehilangan kesadaran, mungkin kita udah menabrak, mungkin atau bablas ya, menabrak rumah lah. Bahkan mungkin kalau lurus terus kita udah nyemplung gitu. Karena memang di situ dekat rawa pening. Ya udah, di saat itu aku bener-bener panik. Dan teman saya kesurupan. Dia tuh kesurupannya seperti ini. Dia tuh seperti menasehati saya, suara orang tua, suaranya besar. Dan terakhir dia kayak meraung-raung seperti harimau. Kayak itu. Yang terakhir. Itu yang pertama itu saya udah agak lupa dia menasehati gimana. Panjang lebar. Awalnya itu bahasanya benar-benar susah dimengerti. Seperti bahasa orang dahulu.
bahasa Jawa juga bukan, kayak bahasa aneh itu loh. Yang pertama itu menasehati, itu aku tahu itu menasehati, tapi aku nggak paham itu bahasa apa. Lalu saya cubit, teman saya, tangan saya, langsung dia sadar. Teman saya sadar, tiba-tiba saya udah merasa panas sampai di tenggorokan sini, dan itu saya hilang kesadaran lagi. Aduh, tapi itu saya udah kerasa, ini pasti saya mau hilang kesadaran ini, udah kayak gini. Dan ternyata benar. Cuma untungnya teman saya, entah dia apa ya, baca apa aku nggak paham, lalu saya sadar kembali. Itu cuma sebentar. Anehnya ketika saya melewati mungkin ini loh, jadi tuh ini candinya, ini pintu gerbang, ini pintu gerbang yang aku maksud, pintu gerbang portal tadi ya, portal gaib ya. Jadi tuh di sini tuh ada apa, gardu. Kalau di masyarakat di mata biasa itu memang gardu, tapi kalau saya melihatnya itu kayak portal gaib. Kayak di situ ada gerbang candi-candi dan ada yang jaga banyak. Lalu teman saya kesurupan di sini, gantian saya yang kesurupan di sini, dan sampai sini tuh kayak ada belokan. Di belokan ini depan udah rawa pening benar-benar kelihatan. Lalu di sebelah sini ada Bukit Cinta sebelumnya. Sebelah sini Bukit Cinta, dan sebelum Bukit Cinta itu kan ada jalan kayak belokan. Di sini benar-benar sakit banget dalam hati saya, dalam hati ya, itu benar-benar sakit hati saya nggak tahu kenapa. Ada apa lagi nih saya melewati tempat ini kok sakit. Saya tuh merasa kayak sedih banget, pengen nangis, kayak saya punya pengalaman buruk di tempat ini, atau saya mungkin pernah tinggal, tapi intinya itu sedih banget dan itu sakit banget. Saya nggak tahu kenapa. Dan memang kata orang-orang, di sini kan ada kayak pohon beringin ya, kembar kalau nggak salah ya, entah itu beringin atau apa, pokoknya di sini ada pohon kembar. Itu memang di situ ada gerbang menuju ke alam lain. Di situ ada gerbang lagi, tapi di situ saya merasa itu sakit. Saya nggak tahu kenapa kok saya merasa sakit di tempat itu. Ketika udah saya melewati Bukit Cinta, lalu saya bilang ke teman saya, Pak, kenapa saya merasa sakit hati lewat tempat ini? Sepertinya saya punya kenangan yang memang menyakitkan di tempat ini, Pak. Dan itu benar-benar menyedihkan. Saya nggak tahu kenapa. Kok saya merasa bahwa tempat itu ada hubungan dengan kisah cinta saya. Saya nggak tahu kenapa saya bisa berpikir seperti itu. Biasanya kan kalau orang menyedihkan atau apa itu kan pasti pikirannya, loh, mungkin deja vu, perasaan saya lagi sedih. Itu posisi perasaan saya nggak sedih itu. Tapi saya merasa saya seperti ada hubungan dengan kisah cinta masa lalu saya di tempat itu. Ya ini sih terserah ya, kalian mau percaya atau enggak ya. Tapi itu sih yang saat itu benar-benar saya baca. Itu jadi setelah itu kan saya pulang ya. Saya pulang, sholat maghrib di rumah. Ya setelah melewati tadi itu saya udah merasa ini saya pundak itu berat. Jadi saya merasa saya harus pulang, mandi, bersih-bersih dan sholat. Padahal biasanya setiap habis pulang dari pengambilan air tersebut, dimanapun sedang berada, saya tuh pasti keramas. Karena saya merasa kalau keramas itu bisa menghilangkan hal-hal gaib yang menempel. Ibaratnya kalau orang Islam itu, bukan ibaratnya sih, kalau orang Islam itu harus mandi wajib gitu ya. Kalau saya mandi wajib itu nggak harus ketika hal-hal memang syarat-syarat khusus, tapi memang menurutku dari tempat yang angker atau tempat yang secara memang ada hal-hal seperti itu, memang menurut saya itu wajib. Itu untuk membersihkan diri dari hawa atau aura negatif. Tapi karena saat itu saya badan lagi nggak fit, jadi saya itu nggak keramas. Dan itu kemudian kita langsung lompat ya. Itu dari berikutnya saya kemudian mengambil air yang di posisi itu di daerah Bandungan ya. Karena itu ngambil airnya sore, kebetulan sore lagi ya. Aku berangkat sekitar jam 4:30. Dan ketika belum sampai tempatnya itu posisi sampai Bandungan itu, karena itu posisinya macet dan aku udah berusaha nyari jalan pintas.
Ya udah, ternyata sampai sana mau maghrib ternyata di daerah sana itu kata beliau mengambilnya itu harus sebelum isya, bukan mau maghrib. Jadi saya mampir ke tempat teman beliau dulu di Gedung Songo, kan di situ memang ada teman. Kalau kita ada ritual atau apa di Gedung Songo kan pasti kita bicara apa ya istilahnya ya, kayak teman diskusi dan sebagainya lah ya. Kita mampir di situ nunggu waktu isya, dan akhirnya sebelum isya kita melanjutkan perjalanan lagi. Sampai di tempat sendang tersebut, ini belum sampai ya, ternyata sendangnya itu saya itu sudah melihat kalau sendang itu memang posisinya atau letaknya itu dia itu turun ke bawah, dan di samping kanan kiri itu ada kuburan semua. Jadi tuh jalannya itu memang kayak hutan-hutan, itu nggak ada rumah. Ada rumah itu pun jauh dari sendang. Dan di situ nggak ada lampu, itu sudah saya lihat walaupun saya belum tahu tempatnya seperti apa. Dan waktu di perjalanan mau sampai ke sendang tersebut, saya tuh sudah melihat kalau saya itu memang ditungguin oleh sosok kuntilanak ya. Jadi sepanjang perjalanan belum sampai ke sendang, saya sudah melihat kalau kuntilanak itu berwarna merah, rambutnya kayak ada apinya, matanya merah. Matanya itu hitam, tapi kalau dilihat itu kadang merah, kadang hitam ya. Jadi di rambutnya itu tuh kayak ada apinya, dan dia tertawa cekikikan. Dia tuh seperti, kamu tak tunggu loh di sini. Dia seperti menunggu saya seperti itu. Itu posisi belum sampai padahal. Dan ternyata benar dugaan saya. Saat mau turun dari mobil, perasaan saya itu benar-benar takut. Mobil sudah berhenti posisi, beliau turun dulu, beliau kemudian, loh Mbak Lia kok nggak turun? Bener kan Pak, kita turun di kuburan, di ada pohon beringin. Padahal ini belum ke sendangnya loh Pak, saya tadi kok sudah melihat ini Pak. Padahal kalau mau ke sendangnya kita masih harus turun lagi, dan itu jalan sekitar mungkin 10 menit. Bayangin mau isya, posisi nggak ada lampu, itu bener-bener gelap. Dan aku bener-bener ketakutan. Daripada aku, kalau perasaanku itu udah terasa nggak enak ya, aku lebih baik itu nggak melanjutkan, lebih baik beliau aja yang ngambil air daripada di sana terjadi kenapa-napa ya. Kemudian aku mengalah, aku di rumah penduduk. Di situ kan ada rumahnya itu satu, dan aku di rumah penduduk. Dan di situ beliau bilang ke pemilik rumah, sepertinya beliau memang udah akrab karena memang dulu udah pernah ngambil air di situ sih, dan memang sering mampir di rumah itu. Pak, ini teman saya ketakutan, boleh mampir di sini enggak? Kata beliau gitu. Dan pemilik rumah bilang, oh boleh Pak, sini Mbak, tunggu di sini aja kalau Mbaknya takut. Karena kalau turun ke bawah memang nggak ada lampu. Setiap dipasang lampu itu pasti mati Mbak. Nggak usah nunggu 1 jam, lampunya itu udah bahkan pecah sendiri Mbak lampunya. Itu memang udah dipasang sampai 10 kalian Mbak. Dan memang di situ ada kunti merahnya Mbak. Aduh, kok bener yang saya lihat? Ya udah saya diam di situ. Dan beliau itu dengan pedenya ya, beliau itu, karena mungkin saya berpikir oh beliau kan nggak takut di situ ya posisinya ya, karena memang beliau pemberani sih ya, beliau nggak takut, beliau turun cuma pakai senter HP. Dan benar beliau turun, saya tunggu itu sekitar nggak sampai, biasanya kan beliau berdoa lama banget itu ya, itu nggak perjalanan turun kan katanya 10 menit ya, aku nggak tahu itu beliau sampai ke sendangnya atau enggak, tapi beliau memang bawa air di situ. Tapi saya bilang, Pak, jenengan kok nggak ngambil air yang agak ke tengah, garis tengah ya, nggak usah nyebur lah istilahnya, kan itu ya airnya yang digunakan ya sah itu agak garis tengah Pak, kok cuma ngambil air di pinggir. Saya tuh tiba-tiba itu pas beliau balik saya tanyain seperti itu. Jadi saya seperti tahu beliau ketakutan nggak sampai ngambil air ke bagian garis tengah. Jadi itu kan sendang tuh kayak gini ya, melingkar, itu pasti kan lewat sini tuh pinggir, lewat sini pasti itu kayak, kalau aku kalau garis tengah itu ibaratnya kalau sedang itu kayak dibelah kayak gini, itu pasti ada kayak bagian tuh kanan dan kiri itu kayak sama lah. Yang aku maksud garis tengah itu ya mungkin di sekitar sini ya mungkin seperti itulah kalau menurut aku ya.
Dan kemudian beliau ngaku, loh kok Mbak Lia tahunan ya? Saya tuh tadi ketakutan Mbak Lia. Jadi ceritanya gini Mbak Lia, senter HP saya itu mati, nggak bisa digunakan. Ini HP saya mati sendiri. Dan saya digangguin kunti merah yang Mbak Lia bilang. Loh kok bisa begitu ya Pak? Mungkin apa ya, mungkin ngepasi aja ya, kebetulan ya kalau saya berpikir positifnya sih. Lalu setelah selesai saya pamit dengan pemilik rumah, saya pun naik ke mobil sama beliau, kembali lagi. Jadi setelah itu saya bilang ke pemilik rumah, saya bilang pamit ke pemilik rumah dan beliau juga pamit. Kita kembali ke mobil, itu posisinya udah mau isya, bahkan udah isya sih ya. Kemudian saat di mobil saya lihat beliau, loh Pak, yang ikut di sininya itu siapa Pak? Karena saya melihat ada tangan, itu tangannya itu warnanya itu kayak hitam, kayak bersisik, kayak merah. Jadi tangannya itu warnanya hitam tapi kayak merah, tapi kayak bersisik, itu merangkul ininya, dan itu kenceng banget di beliau. Lalu beliau bilang, Mbak Lia tolong pegang pundak saya, ini pundak saya panas banget, saya sudah tidak betah. Lalu saya pegang, ya ampun, aneh itu, beliau itu demam di bagian yang dipegang tangan ini tadi. Padahal di sini enggak, di tangan enggak panas. Itu posisi demam, dan rambut beliau bisa-bisanya itu kayak naik semua, kayak orang kesetrum. Itu bener-bener kayak kalau di film-film itu tuh rambutnya itu naik. Kalau cowok kan ya seperti itulah, naik seperti itu. Itu beliau dengan posisi, Mbak Lia karena ini udah isya kita harus pulang, nanti Mbak Lia dimarahin. Iya Pak, saya bilang itu. Akhirnya mobil melaju, sementara beliau masih menahan. Jadi itu beliau posisinya nyetir mobil itu kayak gini ya, sambil menahan ininya kepanasan ya. Saya baca doa-doa, saya baca Al-Fatihah, saya baca doa ya sebisa saya lah, pokoknya saya berdoa. Terus saya bilang, Pak, Bapak harus wudhu nanti sampai rumah, kalau tidak wudhu ini bisa fatal. Ya Mbak Lia, kata beliau manut kayak gitu. Terus akhirnya, jadi selama perjalanan tuh beliau kayak nahan. Itu memang panas banget itu di sininya. Bahkan saya pun belum nyentuh, udah kesini tuh kayak baru ini ya. Ini tuh saya posisi tangan tuh belum nyentuh leher beliau. Ini masih gini. Itu udah kayak di atas api yang atau manci yang memang kayak kecantang gitu loh. Itu panas banget. Tuh kemudian sampai rumah, ya sudah, kita lanjutkan perjalanan mengambil air yang selanjutnya untuk hari berikut. Oke guys, kalau kalian masih penasaran dengan cerita-cerita saya selanjutnya mengenai peristiwa mistis apa yang terjadi selama saya pengambilan air untuk jamasan pusaka, jadi terus pantengin channel saya, jangan lupa like dan subscribe, komen juga dipersilahkan untuk penyemangat saya. Cukup sekian dan terima kasih ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.